Tujuannya itu betul-betul terarah. Kenapa? Karena kami punya data sekian orang miskin, dan kalau ini terkelola dengan baik dan dana umat yang terkumpul ini kan jelas peruntukannya. Jadi boleh tidak saya sampaikan ke masyarakat bahwa bagi masyarakat Pangkep yang tidak punya BPJS dan merasa tidak mampu, dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu misalnya dari desa, ingin mendapatkan tambahan biaya pengobatan di rumah sakit, silakan menghubungi Basnas. Silakan menghubungi Basnas. Silakan, wah luar biasa sudah jalan. Pasien ini pasien umum yang orang miskin, butuh biaya, sehingga kami turun karena di Basnas ini ada namanya lab, layanan aktif Basnas. Ini yang turun mensurvei, menanyakan apa dan bagaimana, sehingga orang kaya yang pelit mengeluarkan zakatnya itu penjahat. Itu penjahat zakat ya. Penjahat zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Anas Ahmad dalam Idea Podcast, Zona Bebas Bicara. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan sedikit berbicara religius, karena telah hadir 3 tamu di studio Idea Podcast kita, yakni Bapak Dr. Andus Haji Tajudin Roa sebagai Wakil Ketua 1 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkep. Kemudian yang kedua adalah Bapak Usman Amin, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah Wakil Ketua 2 Badan Amil Zakat Kabupaten Pangkep. Dan yang ketiga adalah Bapak Haji Muhammad Arif Arfa LC, Wakil Ketua 4 Bidang Administrasi SDM dan Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa kabar tak semua? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semangat semua. Saya mulai dari Pak Usman Amin ya. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan di Basnas. Pak Usman ya, boleh tahu tidak apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Basnas ini? Basnas ini adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang tugas utamanya adalah mengenai pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Ini bentukan pemerintah ya? Iya, berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2011. Oh, strukturnya secara nasional itu seperti apa? Secara nasional mulai dari tingkat pusat, Basnas RI, kemudian Basnas Kabupaten Provinsi, kemudian Basnas Kabupaten Kota. Dan setelah itu tidak ada lagi istilah Basnas. Oh, berarti ini terstruktur secara nasional ya? Jadi di setiap kabupaten ada? Iya, ada di setiap kabupaten. Nah, di Pangkep sendiri kapan Basnas ini terbentuk? Di Kabupaten Pangkep ini terbentuk April tahun 2017. April 2017, berarti sudah kurang lebih 3-4 tahun ya. Nah, apa orientasi dan ruang lingkup dari Basnas ini, Pak Usman? Orientasi ini adalah bagaimana Basnas ini bisa mengentaskan kemiskinan dengan menghimpunnya zakat dari orang kaya kemudian menyalurkan ke mustahik. Mengentaskan kemiskinan ya, berarti luar biasa orientasinya. Jadi ini benar-benar informasi yang saya baru tahu kalau memang orientasi dan ruang lingkup Basnas ini adalah pada poin-poin bagaimana mengentaskan kemiskinan. Nah, bagaimana korelasi antara zakat itu sendiri dengan kemiskinan yang ada di bangsa kita maupun di Pangkep ini secara khusus? Iya, suatu contoh di Kabupaten Pangkep ini sekiranya ini Basnas dan orang-orang yang berzakat itu terkelola dengan baik, semuanya menyalurkan ke lembaga yang resmi, sehingga kemudian pengelolaan dan tujuannya itu betul-betul terarah. Kenapa? Karena kami punya data sekian orang miskin, dan kalau ini terkelola dengan baik dan dana umat yang terkumpul ini kan jelas peruntukannya. Jadi zakat yang terkumpul itu dikelola oleh Basnas dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerima. Jadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku ada. Oh, luar biasa berarti. Ini memang yang benar-benar kita harapkan bahwa ada pengelolaan dana-dana yang tanda kutip ya dikelola oleh umat Islam melalui zakat, infak, dan sedekah, atau ini bisa terbuka untuk agama-agama yang lain ya, atau memang khusus untuk agama Islam? Ini khusus untuk agama Islam. Khusus untuk agama Islam. Ini luar biasa bahwa memang zakat yang dikumpulkan oleh teman-teman yang seagama di Basnas ini bisa diprioritaskan untuk orang-orang yang membutuhkan. Dalam hal ini yang masuk dalam kategori fakir miskin. Ya, lapang asnaf itu. Iya. Baik, ini informasi yang luar biasa Pak Usman. Saya beralih ke Pak Tajudin Roa ya, Pak Haji, terkait edaran Bapak Bupati ya. Ini saya melihat ada edaran Bapak Bupati Kabupaten Pangkep tentang zakat, infak, dan sedekah
bagi aparatur sipil negara ya sebesar 2,5% setiap bulan. Itu seperti apa nih pengelolaannya Pak? Apa dasar hukumnya gitu sampai kita harus mengeluarkan edaran seperti ini? Ya. Terima kasih Pak Dok. Berdasarkan edaran Bupati nomor 49 garing 4 garing Kesra garing 2021 di mana dasar hukum beliau Bupati dalam ini pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran ini antara lain satu adalah berdasarkan Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Surah At-Taubah 103. Yang kedua, Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang 2003 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Oh, ini diperkuat lagi ya dengan peraturan pemerintah berarti. Yang keempat, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 42 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat. Apa itu zakat fitrah secara umum zakat? Berarti pengelolaan zakat yang diperkuat dengan surat edaran Bupati ini adalah memang merupakan suatu ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah secara nasional ya. Baik itu dalam Al-Quran ya maupun dalam undang-undang dan peraturan pemerintah termasuk peraturan Menteri Agama. Ini luar biasa. Lalu bagaimana mekanisme pemungutannya Pak Haji? Jadi tadi ketika Pak Bupati sudah mengeluarkan surat edaran meminta kepada seluruh ASN untuk secara ikhlas mengeluarkan 2,5%, itu bagaimana mekanisme pemungutannya? Terima kasih. Mekanisme pemungutannya itu antara lain kita harus banyak mengadakan sosialisasi. Ya. Baik sosialisasi tentang surat edaran Bupati ini, termasuk sosialisasi tentang zakat menurut hukum syariah. Yang kita lakukan selama ini Pak, juga sehubungan dengan adanya juga surat edaran Bupati yang diikuti dengan surat pernyataan dari masing-masing ASN. Ada enggak yang sudah didapatkan data berapa persen ASN di Kabupaten Pangkep setelah membaca surat edaran ini setuju secara ikhlas untuk mengumpulkan zakat dan berapa persen yang tidak setuju gitu? Selama perjalanan ini Pak Dok, karena ya kita hitung secara keseluruhan Pak, ASN di Kabupaten Pangkep kurang lebih 8.000, kurang tidak sampai 8.000. Nah, sampai saat ini sudah ada lebih 1.000 ASN yang sudah kita dapatkan itu surat pernyataannya yang ikhlas untuk berzakat lewat akan dipotong gajinya lewat ban APBD. Oh, luar biasa. Berarti ada sekitar kurang lebih 10 sampai 15% ya Pak Haji ya yang sudah. Ini adalah kekuatan finansial yang luar biasa kalau ini terkelola dengan baik. Nah, bagaimana kira-kira tips dan trik yang dilakukan oleh teman-teman di Basnas agar 8.000 jumlah ASN ini benar-benar bisa bisa ikut dalam program ini gitu? Untuk sementara ini Pak Dok, ini baru hari ini kita tidak turun untuk sosialisasi. Jadi kita ini selama ini setelah adanya edaran dan juga dengan surat pernyataan ini kita turun sehari bahkan pagi sore. Itu dari kantor ke kantor ya? Kantor, dari sekolah ke sekolah. Dari sekolah ke sekolah. Luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa mencapai target nanti. Nah, untuk tahun ini apakah memang sudah ada yang berjalan dari gaji ASN yang kita sudah potong? Apakah memang sudah ada yang berjalan atau memang baru di tahap sosialisasi? Sudah ada yang berjalan. Sudah ada yang berjalan. Berarti memang sudah ada yang dipungut ya? Sudah ada yang dipungut. Nah, kalau dari sudah ada yang dipungut ini kemarin, kalau boleh saya tahu, apa manfaat dari dana zakat yang terkumpul ini? Atau sudah dimanfaatkan seperti apa gitu, Pak Haji? Ya, terima kasih. Kalau berdasarkan dana yang kita dapatkan ini selama ini, khususnya itu berdasarkan dengan sosialisasi ini, untuk akhir-akhir ini adalah sama dengan yang dikatakan tadi oleh Pak Usman bahwa dampaknya adalah dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada fakir miskin. Antara lain yang paling dominan adalah kesehatan. Di kesehatan ya? Dengan kita program Basnas ini Pak, ada 5. Antara lain itu Pangkep Sehat. Ini yang Pangkep Sehat. Berarti kalau ada masyarakat Kabupaten Pangkep yang datang berobat di puskesmas atau di rumah sakit tidak terakomodir oleh BPJS misalnya,
dan benar-benar tidak mampu, itu bisa dibantu oleh Basnas? Bisa dok, bahkan selama ini sudah jauh sebelum tong-tong lewat kita sudah sungai. Wow, luar biasa ya. Ke rumah sakit juga ini melaksanakan ini. Benar-benar luar biasa, dan saya kira informasi ini harus kita teruskan ke masyarakat ya. Lalu bagaimana prosedurnya, Haji? Ini mungkin Pak Usman yang jawab ya. Bagaimana prosedurnya kalau ada masyarakat Pangkep yang tidak memiliki asuransi, mau berobat di rumah sakit tidak ada biaya dan ingin dibantu oleh Basnas, itu gimana prosedurnya? Ya, prosedurnya tidak ribet. Yang jelas yang bersangkutan adalah warga Kabupaten Pangkep, dia memiliki fotokopi dibuktikan dan KTP dan KK ya. Nah, kemudian misalnya hubungi kami, misalnya ada yang butuh bantuan untuk biaya pengobatan, bahkan sudah banyak yang kami selesaikan biaya administrasi. Betul. Perlu nggak dibuktikan bahwa mereka benar-benar miskin gitu? Di samping dia memberikan fotokopi KK, ada keterangan dari pihak kelurahan bahwa yang bersangkutan adalah warga miskin, warga tidak mampu. Iya, jadi boleh tidak saya sampaikan ke masyarakat bahwa bagi masyarakat Pangkep yang tidak punya BPJS dan merasa tidak mampu, dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu misalnya dari desa, ingin mendapatkan tambahan biaya pengobatan di rumah sakit, silakan menghubungi Basnas. Ya, silakan menghubungi Basnas. Wah, luar biasa sudah jalan itu. Ya. Kalau seperti ini manfaat dana zakat infak sedekah yang dikelola oleh Basnas sebesar 2,5% potongan per ASN, maka saya sebagai ASN tidak akan perlu ragu lagi, Pak. Iya. Itu mungkin. Nah, bagaimana penyalurannya? Ini Pak Usman juga ya. Iya, pendistribusiannya seperti apa gitu? Ya, yang jelas pendistribusinya untuk dana zakat ini tidak boleh keluar dari 8 asnaf. Mulai dari fakir, miskin, mualaf, fisabilillah, garimin. Tetapi kita di Pangkep itu meramu dalam 5 program. 5 program. Ada namanya Pangkep Sehat, Pangkep Religi, Pangkep Mandiri, Pangkep Peduli, kemudian Pangkep Pintar. Pangkep Pintar ya. Berarti ada Pintar ini pendidikan. Kalau di bidang pendidikan seperti apa? Bidang pendidikan misalnya salah satu diantaranya adalah pemberian biaya pendidikan kepada siswa yang kurang mampu, kemudian termasuk pembiayaan kepada saudara kita yang akan belajar ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan, termasuk penyelesaian studi. Luar biasa. Tapi ini harus tidak mampu ya? Iya, tidak mampu. Ini yang tidak mampu. Nah, misalnya ada mahasiswa yang ingin lanjut di perguruan tinggi, kemudian memang benar-benar tidak mampu. Itu bagaimana cara menghitung biaya yang diberikan oleh Basnas kepada yang bersangkutan? Biasanya itu hanya semacam membuat proposal ini yang kami butuhkan. Setelah itu kami rembukan berapa sih sebenarnya yang pantas untuk diberikan ke yang bersangkutan. Tidak ada standar khusus ya? Tidak ada. Jadi itu berhasil ditetapkan berdasarkan keputusan rapat berdasarkan pengurus Basnas ya, pengurus Basnas. Oh, luar biasa. Kalau saya usul sih Pak Usman, mungkin sebaiknya dibikinkan standar. Jadi misalnya untuk sekolah perguruan tinggi di lokal Pangkep sekian, di lokal Makassar sekian, di Jakarta sekian, di Arab Saudi sekian gitu. Jadi yang kita punya mantap lah kalau begitu. Kalau di bidang kesehatan sendiri bagaimana mekanisme penentuan besaran biaya bantuan yang diberikan? Sebenarnya tidak ada batasan biaya. Kemarin ini terakhir ada pasien yang melahirkan, itu kami bayarkan BPJS-nya yang tertunggak, kemudian dendanya kami bayarkan sampai kemudian hampir 2,5 juta. 2,5 juta yang kami bayarkan. Kemarin yang hari terakhir, hari Jumat kemarin, itu kami bayarkan semua biaya pengobatannya di rumah sakit. Wah, luar biasa. Pasien tidak ada yang dia bayar. Ya, itu berarti tim Basnas sendiri yang datang ke rumah sakit yang menyampaikan ya, itu berdasarkan laporan dari apakah pejabat di daerah pasien atau dari rumah sakit yang datang melaporkan? Biasa rumah sakit yang menghubungi kami, ada pasien ini pasien umum yang orang miskin butuh biaya, sehingga kami turun karena di Basnas ini ada namanya lab, layanan aktif Basnas. Ini yang turun mensurvei, menanyakan apa dan bagaimana, sehingga dari situ kita bisa menentukan berapa sih sebenarnya yang bisa diberikan ke yang bersangkutan. Nah, Pak Ketua, ini terserah siapa yang mau jawab ini. Dalam 1 tahun periode berjalan, taruhlah di 2021, ada enggak target yang kita patok bahwa Basnas itu akan berupaya mengumpulkan dana sekian untuk 5 program tadi ya, untuk 5 program tadi kira-kira? Terima kasih. Untuk tahun 2021 ini Dok, ini
sebenarnya kita belum ada target tertulis, tapi dengan adanya ini namanya ini yang dari ASN ini yang insya Allah tahun 2021 mulai jalan ini, kita baru memulai itu memberikan target bahwa untuk pendidikan sekian, untuk kesehatan sekian, ya. Tetapi pemegangnya dalam 8 asrat itu Pak Dok sudah ada bahwa sekian persen untuk fakir, sekian persen untuk miskin, sekian persen untuk pendidik mualaf, dari sejumlah zakat yang masuk. Oh gitu. Iya. Wah, luar biasa ya. Ini benar-benar sesuatu yang perlu diapresiasi, dan saya kira dengan momentum diskusi kita pada siang hari ini, mudah-mudahan masyarakat Pangkep bisa tahu dan termotivasi untuk sama-sama menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya melalui Badan Amil Zakat Nasional ya. Ini alamatnya di mana ini Pak? Badan Amil Zakat Nasional, sekretariatnya di Islamic Center ya. Jadi bagi yang ingin menyalurkan donasinya ya, baik itu zakat, infak, sedekah, langsung di gedung Islamic Center ya, Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Nah, terakhir ya, ini mungkin Ustaz Arif ya. Ustaz Arif sebagai Ketua Bidang Administrasi, SDM dan Umum ya, apa pesan-pesan yang kira-kira penting untuk disampaikan kepada masyarakat terkait dengan sepak terjang Basnas ini dalam mengelola zakat yang tadi dicita-citakan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Pangkep? Silakan Pak Ustaz. Lewat diskusi ini, saya sebagai Ketua 4 Basnas sedikit ingin memberikan kultum ditinjau dari hukum agama. Hukum agama, ya. Tentang masalah zakat ini. Di dalam Al-Quran ada ayat 3 yang berantai. Iya. Atiullaha wa atiur rasul. Yang kedua, aqimus salam wa atuz zakat. Dan yang ketiga, aniskurli waliwalidayya. Dari 3 ayat yang berantai ini keliru kalau satu yang dilaksanakan diabaikan yang lain. Iya. Jadi salah, keliru kalau cuma kita taat kepada Allah sementara membelakangi Rasul. Keliru juga kalau hanya kita berzakat tanpa melaksanakan salat. Iya. Juga demikian, bersyukur kepada Allah tapi durhaka kepada kedua orang tua. Dari 3 ayat berantai ini harus sejalan. Iya. Taatlah Anda kepada Allah, taat juga kepada Rasul. Salatlah kamu, keluarkan juga zakatnya. Bersyukurlah kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Jika fokuskan ini kepada zakat, karena pembicaraan kita ini di Basnas, Badan Amil Zakat. Di dalam zakat ini, ayat Al-Quran yang memerintahkan ini di surah At-Taubah ayat 60. Di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Kenapa dia tidak bilang innamas zakat? Iya. Sedekah di sini maksudnya ada yang sedekah sifatnya wajib, namanya zakat. Iya. Ada yang sedekah sifatnya sunnah, itu infak dan sedekah. Nah, di sini zakat dalam hukum itu rukun Islam. Jadi rukun Islam ini syahadat. Syahadat ya. Yang kedua salat. Salat. Yang ketiga zakat. Zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Haji ya. Dari syahadat, salat, puasa, haji, ini kan kita hubungan kita dengan Tuhan. Iya. Tapi kalau bicara zakat, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita kepada sesama. Iya. Kapan dan posisi rukun? Kalau rukun ini kita tinggalkan, itu batal ibadah. Jadi kalau Anda tidak berzakat, berarti Anda batal keislaman Anda.
Nah, makanya rukun ini ya perlu, karena ini menyangkut kehidupan akhirat. Iya. Makanya di Basnas ini ya, kisah kami selalu sosialisasikan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Pangkep, bahwa zakat ini adalah bukan saja pertanyaan di dunia kita dapat, tapi juga pertamaan di akhirat. Nanti di sana akan ditanya, kemana kau dapatkan hartamu dan kau manfaatkan di mana. Nah, itu. Jadi kita di Basnas ini, Dok, selalu dari sosialisasi meyakinkan kepada masyarakat bagaimana dia berzakat ke Basnas, karena penjahat zakat itu ada 3. Yang pertama, orang kaya yang pelit mengeluarkan zakatnya, itu penjahat. Itu penjahat zakat ya. Penjahat zakat. Orang kaya yang pelit mengeluarkan zakat. Iya. Yang kedua, pengurus zakat yang tidak tahu ilmu persakatan. Pengurus zakat ya, yang tidak tahu ilmu persakatan. Dan yang ketiga, pengurus zakat yang salah menyalurkan zakatnya orang. Itu penjahat juga. Penjahat. Luar biasa. Ketiga, di kita juga ada 3 golongan orang berzakat. Iya. Ada orang yang berzakat sadar dengan dirinya bahwa harta yang saya miliki, saya tidak kasih keluarkan, akan saya dapat ganjaran di akhirat seperti ini. Jadi mereka itu langsung dengan sadar datang ke Basnas, store zakatnya. Itu golongan pertama. Golongan kedua, ada orang mau berzakat, tapi dia tidak tahu di mana dia salurkan zakatnya. Nah, itu jadi yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang banyak menantang, tidak mau, biar apa dibilang, dan kasih keluar dia bilang, nah saya tunjian, apa tidak mau, tahu aja. Biar bagaimanapun disampaikan dia tidak mau. Ini yang kita hadapi, ini yang sekarang sosialisasikan, bagaimana masyarakat Pangkep ini berzakat, dan ini kan untuk kepentingan kita sendiri. Karena di dalam ayat itu, hud min amwalihim sadaqata tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil zakatnya itu orang untuk membersihkan dirinya dan hartanya itu sendiri. Jadi kalau kita sudah paham sebenarnya ini, alhamdulillah terkumpul ini dan tidak akan kemana. Kembalinya juga kepada kita untuk kesejahteraan kita hidup di dunia, lebih-lebih kesejahteraan hidup di akhirat nanti. Masya Allah. Baik Pak Ustaz, ini pertanyaan pamungkas ya. Tentu karena kita ini mengelola dana ya, tentu masyarakat yang menjadi penyumbang ya, donasi kepada Basnas ini tentu membutuhkan transparansi ya. Bagaimana kita melakukan pengelolaan ini Bapak? Melakukan audit ya terhadap pengelolaan dana yang menurut saya ini cukup besar. Biar saja. Iya, silakan Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau di Basnas ini ada 3 lembaga yang mengaudit. Iya. Yang pertama ada namanya audit internal. Itu dibentuk dari 3 unsur. Yang pertama dari Kementerian Agama, yang kedua dari Inspektorat, yang ketiga dari masyarakat umum. Oh, jadi 3 audit internal yang digunakan. 3 orang audit internal. Kemudian dari Kementerian Agama, Inspektorat dan masyarakat umum. Kemudian ada namanya audit syariah. Audit syariah. Audit syariah ini dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Itu mengontrol kita, mengaudit kita apakah yang kita lakukan penyaluran ini sudah sesuai dengan syariat. Nah, itu dalam setiap 6 bulan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita diaudit oleh akuntan publik. Ada akuntan publik yang mengaudit. Walaupun istilahnya kedua lembaga tadi ini yang sudah dibentuk menyatakan sudah sesuai, tapi kalau kita belum diaudit oleh akuntan publik, maka itu belum diakui secara umum. KAP ya, konsultan akuntan publik. Itu setiap tahun. Setiap tahun. Wah, luar biasa. Berarti tidak perlu ragu lagi kalau begitu, tidak perlu takut lagi mendonasikan ya zakat infak sedekah kita, karena ini memang benar-benar transparan yang dapat dipertanggungjawabkan keuangannya secara hukum ya, secara hukum. Satu lagi, ini sempat saya lupa ini tadi, saya mendengar segelintir ASN
yang ketika mendengar 2,5% itu berpikir, oh itu cukup terlalu besar gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya maknanya 2,5% ini, Pak Aji mungkin ya? Ya. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Yang 2,5% ini berdasarkan hukum. Iya. Itu agama yang atur. Memang itu sudah ketentuan ya. Itu memang sudah ketentuan ya. Ketentuan agama kita bahwa 2% dari. Nah, itu yang dihitung 2,5% itu dari mana? Dari gaji pokok kah atau gaji yang diterima? Ini kalau berdasarkan apa yang disepakati dulu atau rapat dari Pemda, bersama dengan kami di Basnas dan beberapa asisten hadir, kita sepakati ada yang dipotong adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga, kurang pajak, kurang iuran wajib, baru itu yang dikali, sisanya dikali 2,5%. Jadi contohnya misalnya Pak Dok, ada orang gajinya hanya setelah dipotong pajak dan iuran wajib sisa 4 juta, itulah 4 juta kali 2,5%. Artinya hanya 100.000. 100.000. Nah, ada pertanyaan. Ini sebenarnya pertanyaan orang bodoh tapi menggelitik juga ya sebenarnya. Bagaimana kalau saya punya utang di BPD misalnya ya, saya punya cicilan di BPD, gaji saya 5 juta, kemudian saya harus mencicil di BPD setiap tahun 4 juta, jadi yang tersisa 1 juta. Itu 2,5% itu dihitung dari mana, Pak Haji? Iya. Ini pertanyaan seperti ini dari mana-mana selama kita sosialisasi selalu muncul semua. Nah itu dia. Bahwa saya tidak bisa ini karena saya punya kredit. Iya, ada kredit. Kalau di dalam aturan persakatan itu tidak termasuk itu kredit di situ. Iya. Ya, tidak termasuk kredit. Berarti dipotong kreditnya dulu? Ya, tidak dikenal kredit. Ya, jadi taruhlah gajinya tadi saya bilang bahwa gajinya taruhlah 4 juta. 4 juta? Ya, atau 4 juta sedikit lebih. Tetapi setelah dipotong dengan pajaknya, dipotong kreditnya. Bukan kredit tidak masuk ke situ. Oh, tidak masuk. Iya. Nah, sisa itulah yang dikali 2,5%. Oh, maka 100 sudah jadinya. Nah, sehubungan dengan kredit ini, karena ini ada tukin, Pak Dok. Iya, benar. Kalau kantor, kalau buruh namanya sertifikasi itu tidak dipotong dan honor lain tidak dipotong. Iya. Nah itu. Jadi sampai kalau ada guru di lapangan atau pemerintah, saya hanya terima 1 juta. Ya, karena saya ambil kredit. Saya tanya di mana tukinnya? Iya. Nah, karena tukin itu tidak dipotong, tidak masuk ini. Nah, pemerintah sudah tahu memang bahwa pasti apa yang dia mau makan dengan keluarganya kalau kita mau potong juga. Yang sesungguhnya kalau berbicara zakat itu dokter itu penghasilan, tapi ini bukan penghasilan, karena tidak masuk tukinnya. Kalau staf tidak masuk sertifikasinya, hanya gaji bersih. Jadi hanya gaji pokoknya saja ditambah tunjangan keluarga, itu pun keluar lagi pajaknya, keluar iuran wajibnya, sisa berapa itulah yang dikali 2,5%. Iya. Ini semakin jelas ini Pak Haji. Jadi kata kuncinya bahwa jangan takut untuk berzakat, berinfak dan bersedekah karena pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga sudah dipikirkan bahwa tidak akan habis untuk disakatkan, tidak akan habis untuk dipotong karena memang sudah ada aturan-aturannya. Iya. Dan ini adalah edaran Bupati Pangkajian dan Kepulauan yang menurut saya memanggil kita semua ya ASN yang beragama Islam untuk berjihad untuk berjihad sama-sama memerangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Pangkep. Kita berharap bahwa dengan hadirnya Basnas ini adalah merupakan satu solusi dari sekian banyak solusi untuk mengangkat derajat kemiskinan Kabupaten Pangkep ini agar sedikit kita kikis. Baik, Ustaz, ini 3 orang Pangkep yang luar biasa telah hadir bersama saya. Saya bersyukur sudah bertatap muka dengan orang-orang yang luar biasa yang sudah mendedikasikan dirinya untuk sama-sama mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Pangkep. Terima kasih saya ucapkan kepada 3 narasumber. Semoga ini bermanfaat pada kita semua, terutama pada masyarakat Pangkep, terutama dalam bagaimana menyalurkan zakat dan mengentaskan kemiskinan. Demikian Idea Podcast pada kesempatan hari ini bersama saya Dr. Anas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.